Sistem Super Devouring. Bab 421 terungkap. Pada saat itu, Ye Xuan mulai mengaktifkan Qi-nya untuk membuat dirinya terbang. Tidak sulit untuk terbang dengan Qi, dan Ye Xuan menguasainya dengan mudah, tetapi karena ini adalah lembah racun, dia tidak berani terbang secara acak, dan paling-paling mencobanya 3 meter di atas tanah. Meskipun menyenangkan, kekuatannya masih perlu ditingkatkan. Kemudian, Ye Xuan mulai berlatih teknik pedang Huang Quan dan teknik tubuh Yinyu. Hanya butuh 1 hari baginya untuk meningkatkan teknik pedang Huang Quan hingga 80%, tetapi teknik tubuh Yinyu bahkan tidak mencapai 10%. Setelah itu, dia menghabiskan 7 hari lagi untuk berlatih teknik pedang Huang Quan hingga 90%, dan teknik tubuh Yinyu hanya hingga 80%, tetapi ini juga sangat bagus, bagaimanapun juga, itu adalah latihan sendiri, dan seni bela diri lebih mudah untuk ditembus dalam pertempuran. Selama 7 hari ini, monster tua Hong tidak datang. Ketika hari ke-8 tiba, monster tua Hong muncul lagi, dan wilayahnya telah dinaikkan menjadi 350 kekuatan naga. Ye Xuan mengerti bahwa dia pasti telah diberi hadiah oleh gerbang racun, dan dia sedang menyendiri sebelumnya. Hari ini, ada 3 jenis pil racun. Monster tua Hong datang dan menyerahkan 3 pil kepada Ye Xuan. Ye Xuan mempersiapkan dirinya secara mental, dan kemudian dia menggigit beberapa di antaranya dengan lembut seperti sebelumnya. Dia kebal terhadap bahan-bahan dalam 3 pil racun ini, dan kemudian dia melaporkan racunnya kepada monster tua Hong. Monster tua Hong sekarang mempercayai laporan Ye Xuan tentang racunnya. Dia menyerahkan cincin Qiankun dan berkata, "Bagus sekali, ini untukmu." Ye Xuan mengambil cincin Qiankun dan melihat bahwa ada banyak ramuan beracun dan sumber daya kultivasi di dalamnya. Fisikmu memang istimewa, tetapi hanya dalam waktu 2 bulan, kamu telah menembus dari 150 naga menjadi 182 naga. Ini untukmu. Berlatihlah dengan baik. Jika kamu memenuhi harapanku, aku tidak keberatan menjadikanmu sebagai muridku. Monster tua Hong berkata. Apa, jadikan aku muridmu? Mata Ye Xuan berbinar. Sebagai murid monster tua Hong, Ye Xuan tidak peduli, tetapi begitu dia menjadi murid monster tua Hong dan murid sekte 100 racun, maka dia akan benar-benar aman. Ya, aku akan berlatih dengan baik. Ye Xuan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dia dibawa ke sekte 100 racun oleh monster tua Hong, dia juga memperoleh banyak hal. Baiklah, kalau begitu kamu berlatih, aku. Monster tua Hong berkata, tetapi sebelum dia selesai, terdengar suara langkah kaki di luar. Monster tua Hong mengerutkan kening dan memperingatkan, jangan keluar. Ya. Ye Xuan mengangguk. Monster tua Hong. Sebuah teriakan datang dari luar, dan monster tua Hong berjalan keluar dan berteriak langsung, Manajer Qiyu, apa yang kamu lakukan di sini? Cek, aku datang untuk berbicara denganmu, apakah kamu tidak diterima? Suara seorang pria paruh baya datang dari luar. Qiyu Liang, cepat kentut. Monster tua Hong mendengus dingin. Monster tua Hong, kamu masih sangat tidak baik. Aku mendengar bahwa kamu telah menyelesaikan banyak tes toksisitas baru-baru ini, dan kamu pasti telah menemukan penguji narkoba yang baik. Aku ingin bertemu dengannya. Qiyu Liang berkata langsung ke intinya. Tidak. Monster tua Hong langsung menolak. Sungguh. Lelucon, dia akhirnya menemukan Ye Xuan, orang yang kebal terhadap semua racun, bagaimana dia bisa menemuinya begitu saja? Dia tentu mengerti bahwa Qiyu Liang pasti tidak datang ke sini untuk sekadar berkunjung, tetapi untuk memburu seseorang. Monster tua Hong, kamu punya penguji narkoba, tetapi kamu tidak akan menyerahkannya ke sekte 100 racun, tetapi menyimpannya untuk dirimu sendiri. Nada bicara Qiyu Liang berubah. Qiyu Liang, apa maksudmu? Wajah monster tua Hong menjadi gelap. Monster tua Hong, kamu seharusnya mengerti apa yang kumaksud. Qiyu Liang tidak menjelaskan, dia hanya datang ke sini untuk berbagi sepotong kue. Monster tua Hong bukan orang bodoh, jadi dia tentu mengerti. Namun, dia baru saja berpikir untuk menerima Ye Xuan sebagai muridnya, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Bagaimana jika Qiyu Liang membawa sesuatu yang sangat beracun dan meracuni Ye Xuan hingga mati? Aku tidak mengerti, dan aku tidak ingin mengerti, pergilah. Monster tua Hong mendengus dingin. Qiyu Liang menyipitkan matanya saat mendengar ini, dia mengerti bahwa monster tua Hong adalah orang yang menepati janjinya, dan dia tidak akan mengubah pikirannya tentang hal-hal yang telah dia putuskan. Baiklah. Qiyu Liang berbalik dan pergi, tetapi dia tidak akan melepaskannya begitu saja.
Monster tua Hong melihat ke belakang, memikirkannya, lalu berjalan ke rumah kayu dan berkata kepada Ye Xuan, ikuti aku. Ye Xuan mengerti apa yang dia maksud. Dia telah mendengar percakapan antara monster tua Hong dan Qiyu Liang dengan jelas. Qiyu Liang pasti telah melaporkan masalah tersebut. Pada saat itu, dia segera mengikuti monster tua Hong dan meninggalkan lembah 100 racun. Namun, begitu mereka pergi, dua orang dari lembah 100 racun mengusir mereka. Melihat ini, wajah monster tua Hong tenggelam ke dasar. Salah satu dari keduanya adalah Qiyu Liang, yang baru saja dia temui, dan yang lainnya adalah murid sejati dari Sekte 100 Racun. Monster tua Hong, kamu tidak menyapa murid sejati. Qiyu Liang menatap monster tua Hong dengan seringai di wajahnya. Monster tua Hong berhenti sejenak dan berkata, temui Master Si. Master Si adalah murid sejati dari Sekte 100 Racun di depannya. Dia adalah murid dari seorang tetua dari Sekte 100 Racun, dengan kekuatan kontrol Qi tingkat ketiga, 380 naga. Wajah Ye Xuan juga sangat muram. Tuan Si ini memiliki 380 naga, dan manajer Qiyu memiliki 350 naga, sama seperti monster tua Hong. Tampaknya kali ini, dia mengalami tragedi lagi. Monster tua Hong, ku dengar kau menangkap seorang penguji narkoba dan menyelesaikan tugas uji toksisitas sejumlah besar tanaman beracun di sekte kita. Tuan Si berusia sekitar 25 tahun. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Ye Xuan. Aku menyelesaikan tugas uji toksisitas itu. Monster tua Hong berkata dengan jujur. Tuanku sedang mengembangkan pil racun baru-baru ini. Para penguji narkoba sebelumnya tidak dapat bertahan hidup. Kau berikan dia padaku. Kau sebutkan harganya. Tuan Si berkata langsung ke intinya. Monster tua Hong menolak dengan tegas dan berkata, maaf, Tuan Si, aku telah menerimanya sebagai muridku. Meskipun statusnya tidak sebaik murid sejati ini, dia setidaknya adalah seorang manajer Sekte 100 Racun dan telah menanam tanaman beracun untuk Sekte 100 Racun selama beberapa dekade. Tidak mudah bagi Tuan Si untuk merebut orang darinya. Namun, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lalu kenapa? Tuan Si sama sekali tidak peduli. Mata monster tua Hong berubah dingin, dan dia berkata, ada aturan di sekte kami. Bahkan jika dia seorang manajer, dia memenuhi syarat untuk menerima murid. Jadi dia sekarang adalah murid sekte 100 racun saya, bukan penguji narkoba. Apakah ini yang kamu andalkan? Tuan Muda Si masih tidak menganggapnya serius, dan berkata, lagi pula, aku hanya memintanya untuk membantu tuanku. Manajer Hong, kamu tidak akan menolak untuk membantuku, kan? Maaf, Tuan Muda Si, aku hanya berpikir untuk membawanya ke kebun bunga racunku dan mengajarinya cara menanam tanaman beracun. Monster tua Hong menolak lagi. Mendengar ini, mata Tuan Muda Si bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu menolakku? Ya. Monster tua Hong mengangguk dengan serius. Dia telah memutuskan untuk menyelamatkan Ye Xuan. Ye Xuan juga sangat berterima kasih. Meskipun monster tua Hong ini adalah iblis jahat, setidaknya dia telah mengirimkan banyak ramuan beracun, jadi di hati Ye Xuan, monster tua Hong ini masih orang baik. Bab 422, Penguji Narkoba. Monster tua Hong, aku memberimu kesempatan. Berikan dia padaku dan kita akan melupakan ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan sesama murid kita. Mata Tuan Muda Si berkedip dan nadanya dingin. Maaf. Monster tua Hong menolak lagi tanpa berpikir dua kali. Namun saat dia mengucapkan dua kata ini, Tuan Muda Si langsung bertindak, dan kekuatan 380 naga meledak seketika. Tuan Muda Si langsung melintasi jarak 100 meter, datang di depan monster tua Hong, dan melesat keluar dengan telapak tangan. Telapak tangan. 100 racun. Bang! Saat Ye Xuan bereaksi, monster tua Hong sudah terbang 1000 meter jauhnya. Telapak tangan ini tampak biasa saja, tetapi itu adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh pemimpin Sekte 100 Racun sendiri. Meskipun kekuatannya tidak besar, telapak tangan Tuan Muda Si dipenuhi dengan racun. Dengan dua cabang, monster tua Hong hampir terbunuh oleh satu pukulan. Sangat cepat. Ye Xuan menelan ludahnya. Kecepatan ini benar-benar di luar kemampuannya untuk bersaing. Pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatannya tidak ada apa-apanya. Di hadapan Tuan Si, bahkan jika ada 100 orang seperti dia, mereka tidak akan dapat menjadi ancaman bagi Tuan Si. Tuan Si, ini. Qiyu Liang, yang berada di belakangnya, tercengang. Si tua bangka Hong ini berbicara kasar kepadaku. Aku tidak membunuhnya karena persahabatan kita.
Tuan Xi mendengus dingin, dan menepuk bahu Ye Xuan dan mengangkatnya. Ye Xuan diangkat seperti ayam lagi, yang benar-benar tidak nyaman. Namun, matanya tertuju pada si tua bangkai Hong. Dia bersumpah untuk membunuh Tuan Xi yang terkutuk ini. Tuan Xi sangat cepat. Dalam sekejap mata, Ye Xuan kembali ke lembah 100 racun. Manajer Qiyu, ini untukmu. Tuan Xi melemparkan sesuatu kepada Qiyu Liang. Terima kasih, Tuan Xi. Qiyu Liang buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian, Tuan Xi mengangkat Ye Xuan lagi dan terbang ke tempat terpencil. Dia melemparkan Ye Xuan dengan santai dan berjalan ke sebuah rumah kayu. Tuan, aku menangkap penguji narkoba lainnya. Tuan Muda Xi berteriak di dalam. Bang! Pintu rumah kayu itu terbuka, dan seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan berjalan keluar. Dia adalah tetua Wu dari Sekte 100 Racun. Dia melirik Tuan Muda Xi dan mendengus, bukankah aku memintamu untuk menangkap setidaknya seseorang dengan kontrol Qi tingkat ketiga? Tuan, penguji narkoba ini berbeda. Dengan bantuannya, manajer Hong menyelesaikan sejumlah besar uji toksisitas untuk sekte kita, termasuk banyak uji pil racun. Aku pikir dia mungkin bisa bertahan hidup. Tuan Muda Xi berkata dengan tergesa-gesa. Oh. Tetua Wu sedikit terkejut, dan langsung mengambil pil dan melemparkannya ke Ye Xuan. Nak, makanlah. Nada suaranya sangat keras, dan dia tidak akan membiarkan Ye Xuan menolak. Ye Xuan merasa bahwa dia hanyalah komoditas saat ini, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia mengingat orang-orang ini dalam hatinya, lalu mengambil pil itu dan menelannya. Dia tampaknya telah menelan pil itu, tetapi sebenarnya dia hanya menelan sebagian kecil, dan sisanya diterima di ruang telan. Untungnya, Ye Xuan kebal terhadap bahan-bahan dalam pil itu, jadi dia baik-baik saja. 3 detik setelah Ye Xuan menelan pil itu, Tetua Wu mengangguk dan berkata, baiklah, kamu lulus ujian. Ini untukmu. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa barang dari cincin Qiankun dan memberikannya kepada Tuan Xi. Tuan Xi menerima hadiah itu, melirik Ye Xuan lagi, dan langsung pergi. Tetua Wu menatap Ye Xuan dan berkata, nak, masuklah. Ye Xuan tidak punya jalan keluar dan masuk dengan kepala tegak. Setelah memasuki pintu, Tetua Wu mengeluarkan pil dari tungku dan melemparkannya ke Ye Xuan, ini adalah pil patah hati yang kubuat. Pil itu telah meracuni 7 orang. Yang terkuat adalah 290 naga. Tetua Wu ini berbeda dari monster tua Hong. Monster tua Hong akan memberi Ye Xuan sesuatu setelahnya, tetapi Tetua Wu mengatakannya dengan nada memenjarakan dan sama sekali tidak menganggap serius Ye Xuan. Sangat menyedihkan menjadi tahanan. Ye Xuan mengambil pil itu dengan kepala tegak dan menelannya. Tragisnya, ada beberapa ramuan beracun di pil patah hati ini yang tidak kebal padanya. Saat dia menelannya, dia langsung keracunan. Ding, inangnya telah diracuni, mulai detoksifikasi. Ding, inangnya telah diracuni, mulai detoksifikasi. Ding, inangnya telah diracuni, mulai detoksifikasi. 3 perintah berbunyi berturut-turut, dan Ye Xuan diracuni oleh 3 jenis racun sekaligus. Pada saat ini, dia merasa organ-organnya mulai rusak dan kemudian diperbaiki. Rasa sakit membuatnya berguling-guling di tanah, seolah-olah ada pisau yang memotong tubuhnya. Beberapa orang sebelumnya kesakitan sampai mati. Aku tidak tahu apakah orang ini dapat bertahan dan melaporkan racun itu kepadaku. Penatua Wu menyipitkan matanya dan menatap Ye Xuan. Hanya dengan mengetahui racunnya, dia dapat terus meningkatkan pil dan memurnikan racun yang berguna bagi yang kuat. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa setelah Ye Xuan berguling-guling di tanah selama setengah menit, dia tiba-tiba berhenti meratap. Pada saat ini, Ye Xuan, yang jatuh ke genangan darah yang dimuntahkannya, tiba-tiba bangkit. Apakah kamu berhasil? Tetua Wu sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang masih hidup setelah meminum pilnya. Pada saat itu, dia buru-buru bertanya, wah, bagaimana perasaanmu tadi? Ye Xuan menggertakkan giginya dan berdiri, menceritakan kepadanya tentang perasaannya dan racun dari pil patah hati. Dia juga bersyukur bahwa dia hanya menelan sedikit. Jika dia menelan seluruh pil, dia mungkin akan mati. Setelah mendengarkan laporan Ye Xuan, mata Tetua Wu langsung berbinar dan berkata, baiklah, sangat bagus, pil ini untukmu. Pulihkan dirimu dan tetaplah di luar. Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar berhasil, dan segera memberi Ye Xuan sebotol obat penyembuh. Apa? Yang dimurnikannya adalah racun akut. Selama dia tidak mati, dia akan diselamatkan. Ye Xuan menggertakkan giginya dan berjalan keluar.
Dibandingkan dengan monster tua Hong, Tetua Wu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Dia bahkan tidak memberinya ruang untuk beristirahat. Dia berjalan keluar, lalu menelan benda itu, dan menembus hingga 185 kekuatan naga. Jika fisiknya membaik, maka daya tahannya terhadap racun juga dapat ditingkatkan, dan dia akan lebih aman di masa depan. Dia tinggal di luar kabin selama seharian penuh, dan kemudian dia dipanggil oleh Penatua Wu lagi untuk meminum pil patah hati yang kedua. Pil patah hati yang kedua ini telah ditingkatkan oleh Penatua Wu dan lebih beracun. Namun, ini hanya perubahan dosis, dan tidak ada rumput beracun baru yang ditambahkan, jadi Ye Xuan kebal terhadap pil patah hati ini. Namun, dia masih berguling-guling di tanah untuk sementara waktu, berpura-pura. Ini membuatnya mendesah dalam hati, sangat sulit menjadi seorang aktor. Kemudian, dia diusir lagi, dan Penatua Wu terus meningkatkan pil patah hati. Pada hari ketiga, Penatua Wu memanggil Ye Xuan lagi dan menguji pil patah hati yang ketiga. Kemudian Ye Xuan keluar lagi dan bermalam di luar kabin. Dengan cara ini, hari demi hari, 7 hari berlalu. Selama 7 hari ini, Ye Xuan sebenarnya ingin pergi dan melihat luka Hong Lao Guai, tetapi karena kekuatan Tetua Wu tidak diketahui, setidaknya dia adalah seorang ahli pengendalian Qi tingkat keempat. Dia tidak berani pergi. Bab 423 mati. Ketika hari ke-8 tiba, Tuan Xi juga datang, dan pada saat yang sama, dia juga menangkap orang lain. Ketika Tuan Xi melihat Ye Xuan, dia juga terkejut dan berkata, "Kamu tidak mati." Wajah Ye Xuan tenggelam. Apa-apaan ini? Dia tidak menjawab, dan hanya berdiri diam di sana. Tuan Xi sangat terkejut, karena dia merasa Ye Xuan tidak bisa bertahan, jadi dia keluar dan menangkap orang lain. Pada saat ini, orang yang dia pegang di tangannya memiliki kekuatan 330 naga. 330 naga, lebih dari 100 naga lebih tinggi dari Ye Xuan, tetapi di hadapan Tuan Xi, dia rentan. Dia tidak berani bergerak, karena takut dibunuh oleh pedang. Pada saat ini, pintu rumah kayu terbuka, dan Tetua Wu keluar dengan beberapa pil patah hati di tangannya. Setelah melihat Tuan Xi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Oh, orang lain ditangkap untuk menguji obatnya. Itu tepat, satu untuk kalian masing-masing." Dia melemparkan pil di tangannya ke Ye Xuan dan prajurit dengan 330 naga. Ini. Prajurit itu mengambil pil itu dengan kaget dan melirik Tuan Xi. "Makanlah, atau aku akan membunuhmu sekarang juga." Tuan Muda Xi melotot. Prajurit itu menggertakkan giginya dan menelan pil itu dalam satu tegukan. Saat berikutnya, dia langsung jatuh ke tanah, berguling kesakitan, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan berteriak. Ye Xuan tidak menelannya untuk sementara waktu, tetapi menonton dengan tenang. Jeritan itu jatuh ke telinga ketiga orang itu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, prajurit dengan 330 naga itu membelalakan matanya dan mati. Pil patah hati hari ini jauh lebih sedikit, dan bahkan tidak bisa bertahan 3 detik. Itu sia-sia. Tetua Wu mendengus dingin dan berbalik untuk melihat Ye Xuan. Ye Xuan menelan pil patah hati yang telah ditingkatkan beberapa kali, dan berguling-guling di tanah selama beberapa putaran, lalu memuntahkan beberapa suap darah. Kemudian, dia berdiri dan melaporkan racunnya. "Baiklah, hampir selesai. Kali ini jumlahnya sedikit. Jika aku menambah jumlahnya menjadi 10 kali lipat, itu pasti akan meracuni orang itu sampai mati." Mata Tetua Wu berkilat aneh. Dia tidak memurnikan pil penghancur hati semacam ini untuk digunakan. Dia memikirkannya dalam hatinya, lalu menatap Ye Xuan dan berkata, "Kali ini kamu melakukannya dengan baik. Aku harus keluar nanti. Selama bisnisku berjalan lancar, aku akan menerimamu sebagai muridku." "Apa?" Begitu ini dikatakan, Tuan Xi terkejut. Ingin menerima Ye Xuan sebagai murid. "Kau tahu, Ye Xuan bahkan belum mencapai tingkat kedua dalam mengendalikan Qi, bagaimana dia bisa menjadi murid tetua sekte 100 racun?" Namun, saat berikutnya, dia bereaksi. Ini hanya alasan yang dibuat oleh gurunya. Bahkan jika dia menerima Ye Xuan sebagai murid, dia mungkin akan menggunakan Ye Xuan untuk menguji obatnya. Tuan Xi mendengus dingin. Entah mengapa, dia memusuhi Ye Xuan dan berharap Ye Xuan segera mati. Kemudian, Tetua Wu masuk ke rumah kayu itu lagi dan memurnikan pil penghancur hati yang baru. Kali ini, jumlahnya 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Kemudian, dia pergi dengan tergesa-gesa tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Tuan Muda Xi melirik Ye Xuan dan langsung pergi. "Sialan, apa maksudmu dengan menerima murid? Apakah kamu pikir aku bodoh?"
Kamu bahkan tidak memberiku tempat tinggal, dan kamu menerima murid nenekmu. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya. Sekarang Tetua Wu dan Tuan Muda Si telah pergi, dia dapat bergerak bebas untuk sementara waktu. Yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah pergi dan melihat luka monster Tua Hong. Monster Tua Hong memperlakukannya dengan baik, dan dilukai oleh Tuan Muda Si untuk melindunginya. Ye Xuan meninggalkan kediaman Tetua Wu dan mengikuti ingatannya untuk menemukan jalan. Dalam perjalanan, dia juga melihat banyak murid dari Sekte 100 Racun. Kekuatan mereka hampir lebih dari 200 naga, mendekati 300 naga, dan murid sejati mencapai lebih dari 300 naga. Sekte 100 Racun hanyalah sekte kecil di makam hantu. Ye Xuan, yang tertangkap di sini, hanya merasakan banyak tekanan. Dia ingin maju selangkah demi selangkah, tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sepanjang jalan, dia sangat berhati-hati, takut ketampanannya akan memprovokasi seorang murid dan kemudian dipukuli sampai mati. Untungnya, kekhawatirannya tidak perlu. Dia menemukan tempat tinggalnya sendiri hari itu. Monster Tua Hong tinggal di sebelah. Dia berjalan mendekat, tetapi menemukan bahwa pintunya tidak tertutup. Dia melihat ke dalam dan tidak menemukan seorang pun di dalam. Tampaknya monster Tua Hong telah keluar. Namun, pada saat ini, seorang murid dari Sekte 100 Racun tiba-tiba datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya murid dari Sekte 100 Racun. Ye Xuan menggigil dan dengan cepat menjawab, saya datang ke sini untuk mencari manajer Hong. Baru saat itulah dia menyadari bahwa murid dari Sekte 100 Racun ini adalah murid penjaga gunung yang ditemui monster Tua Hong ketika dia menangkapnya hari itu. Apakah itu kamu? Murid penjaga gunung itu juga mengenali Ye Xuan dan berkata, manajer Hong terluka parah beberapa hari yang lalu dan meninggal 2 hari yang lalu. Dia meninggalkan surat untukku agar kuberikan padamu. Apa? Kata-katanya mengejutkan Ye Xuan. Monster Tua Hong, mati. Mata Ye Xuan memancarkan 2 sinar cahaya, dan dia melangkah maju dan mengambil surat itu. Kemudian, murid itu melanjutkan, baiklah, tugas yang dipercayakan kepadaku oleh manajer Hong telah selesai. Makamnya ada di bawah pohon itu. Setelah murid penjaga gunung itu selesai berbicara, dia pergi. Ye Xuan tertegun selama 2 detik, lalu menoleh untuk melihat. Benar saja, di bawah pohon besar tidak jauh dari sana, sudah ada batu nisan. Dia membuka surat itu. Wah, saat kau melihat surat ini, aku khawatir aku sudah mati. Maafkan aku karena membawamu ke lembah racun. Aku ingin menjadikanmu sebagai muridku, tetapi aku tidak menyangka ini akan terjadi. Telapak racun guru Si sangat kuat, dan aku telah membuat beberapa terobosan dalam beberapa hari terakhir. Fondasiku tidak stabil, jadi aku tidak dapat disembuhkan. Aku, Hong Feng, tidak pernah menikah seumur hidupku, dan aku tidak punya banyak teman. Sebelum aku meninggal, aku mengubur cincin Qian Kun di belakang batu nisan. Ini adalah satu-satunya kekayaan yang tersisa untukku, monster Tua Hong. Cincin Qian Kun juga berisi lokasi taman bunga beracunku. Semua ini diberikan kepadamu. Akhirnya, jangan mencoba membantuku membalas dendam. Setelah Ye Xuan selesai membaca surat itu, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak basah, dan rasa sedih melonjak ke dalam hatinya. Meskipun monster Tua Hong bukanlah orang yang baik, dia memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu. Untuk melindunginya, dia dipukuli sampai mati oleh Tuan Si. Saat ini, Ye Xuan telah membuat keputusan di dalam hatinya bahwa dia harus membunuh ketiga orang itu. Manajer Qiyu, Tuan Si, dan Tetua Wu. Ketiga orang ini akan dikuburkan bersama monster Tua Hong. Setelah Ye Xuan berdiri diam beberapa saat, dia menekan niat membunuhnya, lalu perlahan berjalan di belakang batu nisan dan mulai menggali. Benar saja, ada cincin Qian Kun di belakang batu nisan. Ye Xuan memeriksanya dan menemukan memang banyak hal baik. Sebelumnya, monster Tua Hong mendapat banyak hadiah dari Ye Xuan, tetapi dia tidak menghabiskan semuanya. Ini adalah keberuntungan besar bagi Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan langsung melahap harta karun alam ini. Ding, tuan rumah telah menembus 230 naga. His. Setelah mendengar suara perintah ini, Ye Xuan tidak bisa menahan napas. Baru saja, dia hanya memiliki 190 kekuatan naga, tetapi sekarang telah meningkat sebanyak 40 naga. Pada saat yang sama, kemarahan Raja Binatang Buas juga meningkat menjadi 3 kali lipat. Bab 424, Putri 100 Racun. Sistem pelahap benar-benar terlalu gelap. Jika benda-benda ini diberikan kepada orang lain, itu akan cukup untuk menciptakan beberapa master dengan kekuatan 300 naga.
Ye Xuan berkata dalam hatinya. Kemudian, dia mengisi lubang itu, berjalan ke depan makam, berlutut dengan kedua lutut dan bersujud 3 kali. Senior, meskipun Anda tidak mengizinkan saya untuk membalas dendam, saya pikir balas dendam ini harus dilakukan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Saya akan membiarkan mereka bertiga dikuburkan bersama Anda. Ye Xuan berkata perlahan. Setelah itu, dia langsung pergi. Meskipun dia berhasil mencapai 230 naga, agak sulit untuk berurusan dengan manajer Qiyu, apalagi Master Shi dan Tetua Wu. Jadi masalah ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Dia tinggal di sini selama 7 hari, dan merasa bahwa waktunya sudah tepat, jadi dia pergi dan bersiap untuk pergi ke kediaman Tetua Wu. Dia takut Tetua Wu akan kembali dan tidak menemukannya, dan membuat masalah baginya. Penatua Wu tidak menyediakan tempat untuknya tinggal, jadi dia hanya bisa menunggu di luar rumah kayu Penatua Wu. Penantian ini berlangsung selama 3 hari lagi. 3 hari kemudian, Penatua Wu akhirnya kembali. Ye Xuan juga keluar setelah mendengar berita itu. Kali ini, Penatua Wu tidak kembali sendirian. Ada juga seorang gadis bergaun hitam dengan wajah cantik yang tampak berusia sekitar 18 tahun, lebih muda dari Ye Xuan. Penatua Wu berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh hormat. Namun, di belakang mereka berdua, ada kalajengking hitam berbisa yang lebih besar dari tangki, dan sengat ekornya lebih panjang dari lengan manusia. Itu Putri Baidu. Ya Tuhan, bukankah ini tuan muda dari sekte utama Baiduku? Kenapa dia ada di sini lagi? Tahun lalu, ketika Putri Baidu datang ke cabang kami, dia juga membawa Raja Kalajengking Hitam. Dikatakan bahwa 2 murid dari 300 naga sedang membersihkan cangkangnya. Salah satu dari mereka secara tidak sengaja membuatnya marah dan tertusuk oleh jarum ekornya. Dia diracuni sampai mati dalam sedetik, dan yang lainnya langsung dijepit menjadi 2 oleh capit raksasa. Mengerikan sekali. Kenapa dia datang ke cabang kita lagi? Para murid sekte Baidu berdiskusi secara pribadi. Untungnya, mereka berada jauh, kalau tidak mereka pasti sudah mendengarnya. Titik. Dari diskusi mereka, Ye Xuan dapat mengetahui bahwa sekte Baidu hanyalah sebuah cabang, dan gadis berpakaian hitam itu berasal dari sekte utama. Pada saat yang sama, tunggangan gadis berpakaian hitam itu, Raja Kalajengking Hitam, juga sangat menakutkan, dan dapat membunuh seseorang di tingkat ketiga pengendalian udara dalam satu pukulan. Pada saat ini, gadis berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata, Xiao Hei telah menggendongku sejak lama. Tetua Wu, cari seseorang untuk membantuku mencucinya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin terdiam. Ya. Tetua Wu menjawab dan berbalik, tetapi pada saat ini, para murid sekte 100 racun di sekitarnya dengan cepat mengungsi tanpa menoleh ke belakang. Sialan, bukankah itu hanya Raja Kalajengking Hitam dari tingkat pengendalian ketiga? Apakah perlu begitu takut? Tetua Wu mengumpat dengan marah. Dia melirik dan melihat kandidat yang bagus. Kau, kemarilah. Penatua Wu menunjuk Ye Xuan yang tidak jauh dari sana. Sialan. Sekelompok murid di sekitar berlari terlalu cepat. Ye Xuan baru saja bereaksi dan ditunjuk oleh Penatua Wu. Dia mengutuk dalam hatinya. Kali ini, itu adalah tragedi lagi. Tanpa daya, dia harus berjalan cepat. Bawa Raja Kalajengking Hitam untuk mandi, ingat, layani dia dengan baik. Penatua Wu berkata kepada Ye Xuan. Baiklah, Penatua Wu, aku tidak mengenal lembah 100 racun. Ye Xuan menjawab dengan tergesa-gesa. Dia bahkan tidak tahu di mana airnya. Penatua Wu berpikir begitu, dan itu benar, jadi dia berbalik dan menunjuk seorang murid yang berlari kembali dan berkata, kamu, bawa dia. Sekelompok murid tadi semuanya berlari, tidak ada seorang pun yang tersisa, tetapi setelah Penatua Wu menunjuk Ye Xuan, mereka keluar lagi. Orang yang ditunjuk Penatua Wu adalah yang paling dekat dengan Ye Xuan. Setelah dia ditunjuk, dia ingin mati, tetapi dia tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia hanya bisa menjawab dengan hormat. Xiao Hei, ikuti mereka. Gadis berpakaian hitam itu berkata dengan lembut, lalu Raja Kalajengking Hitam merangkak ke arah Ye Xuan, lalu mengikuti kedua orang itu pergi. Ye Xuan juga kacau. Ada begitu banyak murid sekte 100 racun, mengapa dia memilih orang luar seperti dia? Terlebih lagi, Tetua Wu telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menerimanya sebagai murid, dan dia melupakannya begitu cepat. Kaki nenekmu, Tetua Wu, saat aku memiliki kekuatan, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya sambil waspada terhadap Raja Kalajengking Hitam. Ini adalah Raja Kalajengking Hitam dengan kekuatan 300 naga.
Bahkan tanpa jarum racun, Tang saja dapat membunuh Ye Xuan. Untungnya, Raja Kalajengking Hitam tidak bergerak. Murid itu membawa Ye Xuan dan Raja Kalajengking Hitam untuk mendapatkan peralatan terlebih dahulu, lalu membawa Ye Xuan dan Raja Kalajengking Hitam ke sebuah danau di lembah racun. Murid ini hanya memiliki lebih dari 300 naga dan baru saja mencapai tingkat ketiga pengendalian Qi. Setelah dia tahu bahwa Ye Xuan hanyalah sampah lemah dengan 230 naga, hatinya bahkan lebih dingin. Ini berarti bahwa jika sesuatu terjadi nanti, Ye Xuan tidak akan dapat membantu sama sekali. Kamu harus berhati-hati nanti, jangan membuat marah Raja Kalajengking Hitam, kalau tidak aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Murid itu mengingatkan dengan suara rendah. Ye Xuan tampaknya memiliki ribuan kuda lumpur rumput yang berlari kencang di dalam hatinya. Siapa sih yang akan membuat marah makhluk ini tanpa alasan? Setelah mengikuti Ye Xuan dan yang lainnya ke danau, Raja Kalajengking Hitam tetap di sana dengan tenang dengan mata tertutup. Kalajengking biasanya memiliki 8 mata, sepasang mata di tengah, dan 3 mata di setiap sisi depan, yang menakutkan. Pada saat yang sama, Kalajengking juga merupakan salah satu hewan yang paling dibenci Ye Xuan, karena mereka memiliki terlalu banyak kaki dan menjijikkan. Selain itu, ada laba-laba dan kelabang, yang juga merupakan hal yang dibenci Ye Xuan. Jika dia tidak takut dibunuh di tempat oleh Tetua Wu, dia tidak akan memilih untuk mencuci cangkang Kalajengking itu meskipun dia adalah seekor ulat. Jangan main-main dengannya. Ye Xuan berkata dalam hati. Dia tidak takut pada Raja Kalajengking Hitam ini dengan kekuatan 300 naga. Jika dia menggunakan amarah Raja Binatang Buas, dia juga bisa mencapai 300 naga. Dengan kecepatan itu, dia sudah bisa membunuh Raja Kalajengking Hitam. Namun, pemilik Raja Kalajengking Hitam ini tidak kecil, bahkan Tetua Wu harus bersikap hormat. Jika terjadi sesuatu yang salah dengan Raja Kalajengking Hitam ini, kepala Ye Xuan pasti akan hilang. Oleh karena itu, Ye Xuan hanya bisa berdoa agar Raja Kalajengking Hitam tidak mempermalukan dirinya sendiri. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Ye Xuan harus melawannya sampai mati. Ye Xuan dan murid lainnya mulai mencuci Raja Kalajengking Hitam. Keduanya sangat berhati-hati. Murid lainnya jauh lebih gugup daripada Ye Xuan, dan tangannya gemetar. Sialan, jangan sakiti aku. Ye Xuan terus berdoa dalam hatinya. Untungnya, dia bisa terbang saat ini, kalau tidak, bagian belakang Black Scorpion King akan sangat sulit dibersihkan. Keduanya dengan hati-hati menggosok Black Scorpion King, meskipun agak lambat, tetapi lebih baik berhati-hati. Gerakan mereka seperti pencuci mobil biasa yang menggosok Rolls-Royce Phantom, karena takut menggores Black Scorpion King. Keduanya mencuci selama sekitar 5 menit. Saat ini, Raja Kalajengking Hitam tiba-tiba membuka matanya, lalu membuka capit raksasanya dan meraih murid lainnya. Bab 425 terluka parah. Sial. Ye Xuan bereaksi cepat dan menghindar dengan cepat. Saat berikutnya, dia mendengar bunyi patah, dan murid itu langsung terpotong menjadi 2 oleh capit raksasa itu. Murid dari Sekte 100 Racun itu menjerit memilukan. Dia belum mati, tetapi dia tidak akan pernah melupakan adegan berikutnya. Karena Raja Kalajengking Hitam benar-benar menjepit tubuh bagian atasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sial, dia memakan orang. Ye Xuan ketakutan setengah mati. Dia dengan jelas melihat ekspresi putus asa murid itu ketika kepalanya dimasukkan ke dalam mulut Kalajengking itu. Sial, sial. Ye Xuan sangat takut sehingga dia berkeringat dingin. Untungnya, dia bukan yang pertama diserang, kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Namun, masalah ini belum berakhir. Raja Kalajengking Hitam juga menelan bagian bawah murid itu. Ye Xuan menegangkan sarafnya dan menatap Raja Kalajengking Hitam. Dia tidak tahu apakah Raja Kalajengking Hitam akan menyerangnya lagi setelah memakan murid itu. Mencicit, mencicit. Murid yang malang itu telah ditelan sepenuhnya. Kemudian, Raja Kalajengking Hitam berbalik dan melirik Ye Xuan tanpa tindakan apapun. Tidak menyerang. Apakah sudah penuh, atau apa? Ye Xuan memegang pedang 8 Desolate di tangannya dan melihatnya dengan aneh. Dia merasa bahwa Raja Kalajengking Hitam tampaknya tidak memusuhi dia. Mungkinkah itu karena darah Raja Binatang Buas? Atau, dia telah menelan terlalu banyak ramuan beracun sebelumnya, dan Raja Kalajengking Hitam juga beracun, jadi dia tidak ingin memakannya. Ye Xuan tidak dapat memahami pertanyaan ini. Tetapi dia tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, ini adalah binatang suci dari tingkat ketiga pengendalian Qi. Jika tiba-tiba menyerang, bahkan dia mungkin mati.
Murid itu adalah contoh terbaik. Yesuan dan Raja Kalajengking Hitam saling memandang, dan kemudian Raja Kalajengking Hitam menutup matanya lagi. Hah! Yesuan merasa lega. Tidak peduli apa yang dilakukan Raja Kalajengking Hitam, dia harus berhati-hati. Dia berdiri di sana sebentar, dan matanya tidak pernah meninggalkan Raja Kalajengking Hitam. Setengah jam kemudian, dua sosok tiba-tiba terbang di udara dan mendarat di samping Raja Kalajengking Hitam. Salah satu dari dua sosok ini adalah Tetua Wu, dan yang lainnya adalah tuan dari Raja Kalajengking Hitam, gadis berpakaian hitam. Bau darah. Tetua Wu mengerutkan kening setelah mendarat. Gadis berpakaian hitam itu juga sedikit terkejut dan berkata, aneh, Xiao Hei tidak memakan yang lain kali ini. Yesuan, yang tidak jauh dari sana, mendengarnya dan wajahnya menjadi hitam. Apa-apaan ini? Pada saat ini, Raja Kalajengking Hitam juga membuka 8 matanya. Tidak buruk untuk mencucinya, tetapi mulutnya tidak bersih. Lupakan saja, Tetua Wu, aku harus pergi sebentar, dan Xiao Hei akan menyusahkanmu untuk mengurusnya. Wanita berpakaian hitam itu menoleh dan berkata. Ya, harap tenang, Tuan Muda Sekte. Tetua Wu menjawab dengan hormat. Gadis berpakaian hitam itu menoleh lagi, melirik Yesuan, dan berkata, Xiao Hei sepertinya tidak ingin memakanmu. Kamu akan mengurusnya dalam beberapa hari ke depan. Ingat, makanlah 3 kali daging binatang suci setiap hari, seukuran sapi sudah cukup, dan cucilah sekali sehari. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu akan diberi hadiah saat kembali. Apa? Mata Yesuan hampir keluar. Raja Kalajengking Hitam ini tidak ingin memakannya. Sungguh lelucon tentang ras. Hadiah kepalamu, tidak bisakah aku menemukan orang lain? Yesuan sudah membayangkan ribuan kuda lumpur rumput menginjak-injak gadis berpakaian hitam itu dalam benaknya. Namun, karena identitas gadis itu, dia tidak berani membantah. Karena ketika gadis itu dan Tetua Wu terbang di langit tadi, ada sebanyak 45 naga terbang besar di sekitar gadis itu, dan Tetua Wu memiliki 2 lebih sedikit darinya, hanya 43. Ini berarti bahwa gadis berpakaian hitam itu adalah tingkat keempat dari kendali Qi, dengan 450 kekuatan naga, yang hampir 2 kali lipat darinya. Setelah gadis berpakaian hitam selesai berbicara, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Raja Kalajengking Hitam, melemparkan cincin Qian Kun lainnya kepada Yesuan, dan berbalik dan pergi. Wah, dia adalah tuan muda dari sekte utama sekte 100 racunku. Jika kamu dapat disukai olehnya, itu akan jauh lebih baik daripada menjadi murid langsungku. Kamu harus melayaniku dengan baik, dan kamu akan mendapatkan keuntungan. Tetua Wu pergi setelah mengatakan itu. Pergilah ke murid langsung nenekmu. Yesuan mengutuk dalam hatinya, dan dengan marah mengambil cincin Qian Kun dan melihatnya. Hei, ada banyak sekali barang. Hatinya langsung kusut. Pemimpin makam hantu ini adalah pemimpin makam hantu. Bahkan jika dia adalah tukang gosok mandi, dia akan dipromosikan lebih cepat daripada dia yang bekerja keras di luar. Ding, tuan rumah telah menembus 250 naga. Identitas gadis berpakaian hitam ini sangat tidak biasa. Dia memberikan banyak barang. Setelah Yesuan menelannya, dia benar-benar membesarkan 20 naga. Namun, Yesuan merasa lega sekarang. Karena kata-kata gadis berpakaian hitam itu, keselamatannya seharusnya bisa meningkat pesat. Sekarang dia telah menembus hingga 250 kekuatan naga. Jika dia menggunakan kemarahan Raja Binatang Buas, dia dapat dipromosikan menjadi 325 naga. Dengan kemajuan ketangkasan, dia hampir dapat bersaing dengan orang-orang di tingkat keempat pengendalian Qi. Dia berpikir apakah dia harus mencari kesempatan untuk menyandera seorang murid dari Sekte 100 Racun, meminta metode untuk meninggalkan lembah 100 racun, dan kemudian pergi secara diam-diam. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya, karena masih ada beberapa master tersembunyi di depan gerbang gunung Sekte 100 Racun, dan dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk keluar. Mari kita tunggu dia kembali, mungkin aku bisa meningkatkan kekuatanku sedikit, dan kemudian kita bisa membicarakannya. Yesuan untuk sementara melepaskan ide ini. Selama dia meningkatkan wilayah kekuasaannya sedikit, dia akan dapat meninggalkan lembah 100 racun. Dalam beberapa hari berikutnya, Yesuan tinggal di tepi danau, merawat Raja Kalajengking Hitam, memberinya makan 3 kali sehari tepat waktu, dan memandikannya sekali sehari. Selain makan, Raja Kalajengking Hitam juga memejamkan matanya.
Dia tidak memiliki permusuhan terhadap Ye Xuan, karena Ye Xuan memiliki darah Raja Binatang Buas di dalam tubuhnya, yang membuatnya merasa berdebar-debar. Ye Xuan merawatnya selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, banyak murid lembah 100 racun datang untuk menonton. Mereka sangat terkejut bahwa Ye Xuan dapat hidup begitu lama di bawah pengawasan Raja Kalajengking Hitam. Namun, mereka tidak berani mendekat, takut Raja Kalajengking Hitam akan marah dan memulai pembantaian. Jika mereka terbunuh, tidak ada yang akan membalas dendam. Setengah bulan kemudian, gadis berpakaian hitam itu akhirnya kembali, tetapi kali ini, dia terluka parah. Tidak, tepatnya, dia diracuni. Ye Xuan juga mendengar suara itu, jadi dia kembali ke lembah racun dan mendengar berita itu. Putri racun terluka oleh orang kuat dan diracuni. Apakah dia dalam bahaya? Setelah mendengar berita itu, Ye Xuan juga terkejut. Dia kembali ke danau dan memberitahu Raja Kalajengking Hitam. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Raja Kalajengking Hitam segera membuka 8 matanya dan bergegas kembali. Ye Xuan bergegas menyusul. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dia hanya bisa berharap gadis berpakaian hitam itu baik-baik saja. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah lagi. Dia mungkin akan dimanfaatkan oleh Sekte 100 Racun untuk melampiaskan amarah mereka dan dihukum mati di kandang babi. Nasibnya sedang buruk akhir-akhir ini.